Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh membangun ibadah keluarga bersama. Saat ini kita akan bersama menghayati pekan unduh-unduh yang boleh kita akan rayakan bersama. Oleh karena itu maka marilah kita bersama masuki ibadah persiapan HRP bersama pada saat ini dengan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 bait yang kedua dan yang ketiga. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita teduhkan hati kita memasuki ibadah keluarga pada saat ini dengan sebuah penghayatan yang demikian. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan hanya di dalam rahmat dan pertolongan dari Allah yang sumber syukur di dalam kehidupan kami. Pencawisan Hari Raya Persembahan Unduh-unduh yang kedua kami lakukan di dalam nama Allah Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari kita akan bersama sambut dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait yang kedua dan yang ketiga. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan
ucaplah syukur. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami sampai hari ini, dan Allah yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat bagi kami. Hari ini kami boleh menghayati anugerah-Mu bersama dengan keluarga kami, di saat kami boleh membangun ibadah keluarga bersama. Kami bersyukur untuk keluarga yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Oleh karena itu, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Siapkanlah hati kami ya Bapa, dan berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama membuka Alkitab kita yang diambil dari Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-29, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Kejadian, pasal yang ke-29, ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, "Sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku." Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku." Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, "Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan." Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan firman-Nya, terlebih yang mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295, baitnya yang kedua. Kita nyanyikan bersama-sama. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang saat ini sedang ibadah di rumah masing-masing. Saya saat berada di tengah taman seperti ini, saya teringat ada sebuah istilah, rumput tetangga lebih hijau. Kalau boleh dianalogikan seperti tempat ini,
Mungkin kita berpikir hal yang sama, taman tetangga lebih hijau. Ungkapan atau istilah ini seringkali digunakan untuk menunjukkan bahwa saat kita melihat milik orang lain selalu terlihat seperti menjadi sangat baik dan baik. Sehingga kita lupa untuk melihat keberadaan diri kita. Saya juga teringat sinetron yang saat ini sedang populer, yaitu Suara Hati Istri. Bagaimana dalam kisah sinetron itu ditunjukkan para suami lupa bahwa istrinya adalah seorang yang sangat luar biasa. Tapi para suami mencari kebahagiaan di tempat lain. Sangat disayangkan tentunya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hal itu seringkali mengingatkan kita untuk mau bersyukur atas apa yang ada. Dan seringkali kita diingatkan kembali bahwa apa yang ada, keluarga kita, adalah bagian dari anugerah Tuhan yang luar biasa. Lalu apa refleksi kita melalui teks kita hari ini? Sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Teks hari ini menunjukkan tentang sebuah hal yang menarik, di mana kisah tentang Lea. Kita ingat siapa Lea? Lea adalah istri pertama dari Bapak Yakub. Dan Lea adalah istri yang sejak awal tidak terlalu dikehendaki. Yakub tidak terlalu cinta dengan Lea, tapi di dalam pergumulannya inilah Lea selalu setia di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Lea tidak pernah meninggalkan harapannya dan bahkan Lea selalu bersyukur atas kehidupan yang dialami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saat kita diperhadapkan pada posisi Lea, tentu kita merasa tidak nyaman. Bagaimana mungkin kita hidup namun tanpa dicintai oleh suami kita atau orang yang begitu kita sayangi. Lea memiliki anak yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tentu anak laki-laki yang juga sangat dibanggakan. Kita tahu bahwa tradisi orang Yahudi, anak laki-laki adalah anak yang begitu mendapatkan penghargaan. Lea begitu berusaha untuk bisa menyenangkan hati suaminya Yakub supaya dia mendapatkan cintanya. Tapi ternyata Yakub sepertinya lebih mencintai Rahel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lea setia di dalam doa dan tidak menyimpan kebencian. Lea menyerahkannya kepada Tuhan sehingga kehidupannya diubahkan. Dari yang belum memiliki anak sampai akhirnya dianugerahkan kehidupan anak laki-laki. Bapak, Ibu, Saudara, Yakub, kalau kita melihat bagaimana sosok Yakub, ternyata Yakub tidak bersyukur atas kehadiran Lea, istri pertamanya. Mungkin karena masa lalu itu, kita tahu. Dan Yakub sepertinya tidak melihat kebaikan Allah di dalam keluarganya. Kehadiran anak-anak lelaki dari Lea dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, hal ini bukankah sering terjadi di dalam kehidupan kita? Seringkali kita tidak menyadari orang-orang yang ada di sekitar kita yang begitu mencintai kita, yang adalah anugerah luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu maka tidak heran kalau saat ini kita bersama menghayati supaya kita boleh tetap bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Di dalam kehidupan, pertanyaannya berapa sering kita menghitung berkat Tuhan dari hari ke hari. Berapa sering kita menghayati anugerah Allah di dalam kehidupan ini. Jika kita mau menghitung berkat Tuhan di dalam kehidupan, maka tentu kita akan terpesona dengan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat kita menjalani kehidupan ini dengan mudah, tentu kita untuk bersyukur dan merasa sukacita karena kita telah menghitung berkat-berkat-Nya.
Maka pertanyaannya sederhana, loh Pak, dalam kondisi wabah COVID-19 seperti ini, apa yang patut saya syukuri? Tentu itu ada di dalam benak kita semua. Namun Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia diingatkan betapa berharganya kesehatan dan kehidupan ini sebagai kesempatan yang diberikan Allah di dalam hidup kita. Sudahkah kita menghayati itu di dalam kehidupan ini? Hal ini tentu patut disyukuri jika kita melihat realitas banyaknya korban COVID mulai dari medis, paramedis, dan juga banyak orang. Kalau kita merasa bahwa anugerah kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita saat ini, itu adalah anugerah yang luar biasa. Kehidupan ini sebagai sebuah kesempatan. Maka manusia seringkali susah untuk bersyukur. Apa yang membuat manusia susah untuk bersyukur? Ada dua hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah manusia seringkali susah untuk bersyukur karena menganggap semuanya biasa. Hari ini baru, besok hari berikutnya, dan hari berikutnya. Kita anggap itu semua biasa dan berjalan begitu saja. Keluarga yang kita cintai, yang mencintai kita, selalu ada di tengah-tengah kita, sehingga kita menganggapnya biasa ada keluarga kita itu. Padahal kita ingat seperti di awal. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita melihat keberadaan keluarga orang lain terasa lebih baik, terasa lebih harmonis. Saat kita memakai pakaian kita, seringkali kita merasa apa yang kita pakai kurang dari yang lain. Saat kita melihat media sosial, lihat Facebook, lihat IG, lihat yang lainnya, serasa pakaian saya kurang baik, kurang layak, kurang mahal bahkan kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal itulah yang membuat seringkali kita tidak mudah untuk bersyukur. Serasa rumput tetangga lebih hijau. Melihat suami seseorang dianggap lebih tampan. Melihat istri orang lain dianggap lebih cantik. Melihat anak orang lain dianggap lebih pintar dan seterusnya. Lalu kapan kita mau mensyukuri kehidupan yang Tuhan anugerahkan? Dampaknya adalah kita sulit untuk mengucap syukur atas kehadiran orang-orang di sekitar kita dan juga persekutuan yang ada di tengah kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita merasa selalu kurang. Bapak Ibu Saudara, seringkali berkat yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam keluarga dan kehidupan kita merupakan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Seringkali kita merasa kurang atas apa yang ada di dalam diri kita. Loh Pak, bukankah saya harus selalu berusaha? Iya, tidak apa-apa. Loh Pak, bukankah saya harus terus bekerja? Betul. Tapi jikalau kita selalu merasa kurang, maka tentu kita tidak mudah untuk bersyukur dan sulit untuk menghargai apa yang ada. Dengan demikian maka kita tidak pernah merasakan syukur dalam hidup. Dan artinya kita meremehkan Allah yang telah mencurahkan dan memberikan berkat bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat dengan Lea. Lea saat dia tidak mendapatkan cinta dari seorang Yakub, Lea tetap setia berdoa. Lea tidak pernah membenci Yakub. Dan Lea selalu bersyukur atas kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pekan Hari Raya Persembahan Unduh-Unduh yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai tanggal 19 Juli, kita akan bersama menghayati di tengah bulan keluarga. Keluarga adalah perwujudan kasih Allah di tengah-tengah jemaatnya. Maka semua yang ada dalam keluarga patut kita syukuri bersama. Sekalipun kita mengalami persoalan, pergumulan di dalam hidup, tentu itu semua akan mendewasakan kehidupan keluarga kita, pribadi-pribadi kita. Mari kita wujudkan rasa syukur kita, walau dalam masa pandemi ini. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah kita boleh mengucap syukur sebagai orang-orang yang optimis atas kehidupan ini. Seperti kita melihat bunga mawar, bukan durinya, tapi orang pesimis
melihat mawar dan terpaku pada durinya. Oleh karena itu maka biarlah ungkapan dari Khalil Gibran ini mengingatkan kita. Pandanglah bunga mawar melalui bunganya, bukan durinya. Itu adalah ungkapan syukur bagi orang yang optimis. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita bersama mengaturkan persembahan syukur dan sukacita kita bersama. Dasar firman Tuhan yang boleh menghayati persembahan syukur kita diambil dari Efesus pasal yang kelima ayat 20 dan 21 demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Biarlah setiap keluarga boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Mari kita bersama ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Bisa kita serahkan kepada ketua rayon atau ketua kelompok dan untuk dihimpun bersama di gereja kita. Bersama kita menyanyi dari NKB 133 bait pertama sampai bait yang ketiga. Kita nyanyikan bersama-sama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lebah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita satu hati di dalam syafaat. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Di tengah ibadah keluarga kami hari ini, kami boleh mempersiapkan diri sebelum kami memasuki hari raya pekan unduh-unduh yang kami hayati sebagai ungkapan syukur kami bersama. Kiranya Tuhan berkati setiap keluarga yang hari ini boleh bersatu hati. Kami menyerahkan seluruh keluarga-keluarga Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan syukur yang boleh kami haturkan bersama. Kiranya Tuhan Engkau berkati dan sucikan sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan. Kami menyadari ya Bapa, jikalau kami menerima segala berkat dan anugerah-Mu, maka persembahan ini tidaklah sebanding
Namun biarlah persembahan ini kami serahkan dengan penuh ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkati proses penanganan wabah COVID-19, Tuhan berkati medis para medis, dan Tuhan berkati semua yang terlibat sehingga wabah COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami boleh kembali hadir di gedung gereja, kami boleh bersekutu bersama dengan sukacita. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan panitia, HRP, kiranya Tuhan berkati sehingga di dalam kami menghayati hari raya persembahan boleh kami lakukan dengan penuh syukur sukacita, bukan dengan sungut-sungut dan beban berat. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, saudara kami, dan juga setiap apa yang boleh kami usahakan. Biarlah Tuhan memberkati seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini akan kita akhiri. Mari kita akan bersama kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan bersama menghayati ucapan syukur kita setiap hari. Kita akan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 385, bait yang pertama sampai yang ketiga. Kita nyanyikan bersama-sama. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Mari kita akan bersama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam saat teduh. Kita bersama mohon berkat Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan menolong kami di dalam berkat-Mu. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus memberkati kehidupan saudara dengan penuh rasa syukur di dalam kehidupan hari lepas hari, saat ini, selamanya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada